apa sih perbedaan content writing dengan disiplin ilmu kepenulisan lainnya? Yang paling sering dipertanyakan itu apa beda content writing dengan copywriting, UX writing, bahkan sampai ada yang muncul istilah content creator. Dari tiga hal itu ada perbedaannya nggak sih dengan content writing ataupun content writer? Ada. Kita klik satu persatu. Ini yang paling sering. Content writing dan copywriting tampaknya sama, tapi sebenarnya tidak serupa. Kita bisa lihat perbedaannya dari beberapa poin-poin. Pertama, content writing itu sifatnya informatif dan edukatif, sedangkan copywriting sifatnya itu persuasif. Maksudnya, kalau content writing itu tulisan-tulisannya itu biasanya menyampaikan sesuatu hal, menginformasikan produk, menginformasikan jasa, ataupun mengedukasi audiens dengan konten-konten yang bidangnya itu sama dengan bidang brand. Contohnya seperti ini, jika kita bekerja sebagai content writer di industri kesehatan, biasanya konten-konten tulisannya itu yang edukatif, misalkan bahaya penyakit tertentu, ataupun juga cara gaya hidup sehat. Nah, itu tuh contoh-contoh bentuk content writing yang di bidang kesehatan. Lalu copywriting-nya seperti apa? Sifatnya ajakan ataupun persuasif. Yaitu seperti, yuk kita medical check up sebelum terlambat, sebelum penyakit menyerang. Yang seperti itu. Sifatnya lebih ke ajakan, persuasif, sehingga mediumnya itu biasanya lebih ke media komunikasi yang komersil. Seperti billboard, flyer, brosur, spanduk, skrip radio, dan cenderung sifatnya tuh iklan dan gaya tulisannya pendek, itu copywriting. Dan kalau content writing, karena memang konten tulisannya itu menginformasikan dan mengedukasi, tulisannya cenderung panjang. Seperti yang tadi disampaikan, bentuk content writing pun sebenarnya berupa artikel. Artikel kan memang cenderung sifatnya lebih panjang, dan mediumnya memang di-uploadnya di web ataupun website. Sampai di sini semoga sudah cukup jelas antara perbedaan content writing dan copywriting. Kalau belum jelas, kita coba lihat contohnya. Ini adalah contoh antara content writing dan copywriting. Di sebelah kiri teman-teman bisa terlihat content writing itu berupa artikel. Ini adalah kumpulan artikel yang di-post ataupun diunggah di website sebuah perusahaan. Isinya itu lebih informasi ataupun edukasi, contohnya seperti vaksin kebal pandemi industri pariwisata Indonesia. Itu kan sifatnya informatif dan edukatif ya untuk audiens. Sementara copywriting yang ada di sebelah sisi kanan teman-teman itu mediumnya billboard dan biasanya lebih ke ajakan dan cenderung tulisannya singkat karena billboard kan memang mediumnya itu tidak luas dan hanya terbatas. Dari dua contoh ini bisa diketahui secara lebih gamblang perbedaan content writing dan copywriting dari segi karakteristik tulisan maupun medium penulisannya. Baiklah, selain perbedaan content writing dan copywriting, ada loh ilmu kepenulisan lainnya yang sering dikaitkan dengan content writing, padahal itu berbeda. Apa itu? UX writing. Content writing dan UX writing itu sama nggak sih? Dua-duanya sama-sama menulis, membutuhkan keterampilan menulis, tapi benar-benar berbeda. Lagi-lagi kita lihat sifat content writing yang dari awal sampai akhir kita sampaikan. Content writing tuh sifatnya edukatif, informatif. Biasa mengulas suatu topik yang berhubungan dengan brand ataupun perusahaan. Dan mediumnya web. Dua karakteristik ini yang perlu kita ingat. Sedangkan UX writing tidak seperti itu. UX writing itu tulisannya bertujuan untuk mempermudah pengalaman user ataupun pengguna dalam menggunakan produk, yang mana medium penulisannya itu di aplikasi. Yang kayak gimana sih? Aku beri contohnya ya. Contohnya adalah ini. Content writing yang sebelah sisi kiri, UX writing sebelah sisi kanan. Content writing sama seperti contoh sebelumnya, berisi artikel-artikel yang diunggah dalam web, yang mana artikel itu sifatnya informatif dan edukatif. Seperti di sisi kiri dijelaskan tentang apa sih makna ketika perempuan bilang terserah, itu kan informatif, kadang juga sifatnya bisa menghibur, dan cenderung panjang karena bentuknya artikel yang diunggah dalam web.
Lalu UX writing seperti apa? UX writing biasa ada tulisan-tulisan mikrocopy ataupun yang cenderung sangat pendek dan itu dimuat dalam aplikasi. Biasa tuh mempermudah pengguna dalam menggunakan aplikasi. Contohnya UX writing di aplikasi Gojek. Kadang ketika kita membuka aplikasi kan pasti akan muncul tuh tulisan-tulisan yang mengarahkan maupun memandu kita agar lebih mudah memakai aplikasi itu. Misalkan ketika kita ingin memesan sesuatu, pasti akan muncul arahan-arahan mikrokopinya. Itu adalah pekerjaan UX writer dalam ilmu kepenulisan UX writing. Semoga sampai di sini terlihat cukup jelas perbedaan content writing dan UX writing dari karakteristik penulisan, panjang tulisan, serta juga medium yang menjadi publikasi tulisannya. Selain UX writing dan copywriting yang berbeda dengan content writing, ada satu ilmu kepenulisan lainnya yang membuat banyak orang sering bertanya-tanya perbedaannya itu apa dan apakah sama, yaitu content writing dan content creator atau content creating. Jadi sebenarnya content writer maupun content creator itu berbeda. Kalau content writing, karena namanya saja sudah writing, sudah pasti fokusnya adalah menghasilkan konten tulisan. Kalau content creator, karena dia kreator, creating, menciptakan sesuatu, lingkupnya lebih luas, yaitu multi konten, tidak hanya tulisan, tapi juga bisa foto, ilustrasi, bahkan video. Ini menjadi perbedaan yang sangat signifikan dan spesifik antara content writer dan content creator. Karena content creator itu membutuhkan skill yang lebih banyak. Tidak hanya skill keterampilan menulis saja, tapi juga skill memotret fotografi, videografi, bahkan sampai juga mendesain. Karena content creator biasanya mengerjakan satu konten dari awal sampai akhir, tidak hanya tulisannya saja, tapi juga pemilihan foto, pengambilan gambar, maupun pengambilan video. Sedangkan content writing benar-benar mengurusi tulisannya saja, benar-benar proses kreatif penulisan, dan jika ada pekerjaan lainnya masih berkaitan dengan tulisan, seperti distribusi tulisan, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan teks. Berbeda dengan content creator yang tidak hanya berkaitan dengan teks. Contohnya seperti apa? Nih, seperti contoh-contoh sebelumnya, content writing di sebelah kiri dan content creator itu contohnya di sebelah kanan. Content writing itu lebih ke bentuknya artikel yang ketika kita klik cenderung tulisannya panjang dan medium publikasinya ada di website. Kalau content creator karena tidak hanya tulisan, ia bisa memproduksi banyak sekali jenis-jenis konten lainnya, yaitu video, seperti video yang dipublikasikan di platform TikTok, atau juga ilustrasi ataupun gambar yang dibarengi oleh teks yang mana dipublikasikannya itu di media sosial, tapi proses pengerjaannya itu dari awal sampai akhir dikerjakan oleh konten kreator. Di situ perbedaannya. Mungkin sampai sini teman-teman bisa lebih jelas ya dengan penjelasan tadi serta contoh yang sudah ditunjukkan perbedaan content writing dan content creator. Baiklah, sampai di sini untuk pembelajaran kita pada materi yang pertama. Sampai jumpa di materi kita selanjutnya. Jangan lupa dipahami dengan baik karena kita akan ada kuis nanti di akhir sesi. Sampai jumpa di materi selanjutnya ya.